Halo semuanya, perkenalkan saya Sergi, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, program studi Linguistik Terapan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar kata-kata yang kelihatannya cuma bercanda, tapi ternyata bikin seseorang itu merasa direndahkan atau takut? Nah, kalau teman-teman pernah menemukannya, kata-kata tersebut sudah termasuk tindak kekerasan atau biasa disebut dengan bullying. Bullying itu merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah, terutama melalui ujaran verbal yang kerap dianggap sebagai candaan. Untuk memahami fenomena tersebut, pada minggu lalu saya telah menyebarkan kuesioner kepada sejumlah siswa SMK sebagai responden, guna mengetahui bagaimana para siswa mengidentifikasi bentuk bullying yang dialami atau disaksikan, bagaimana respons para siswa, serta dampak yang terjadi bagi si korban maupun orang di sekitarnya. Hasil awal menunjukkan bahwa bullying berpotensi membentuk label sosial terhadap korban dan berdampak jangka panjang pada rasa aman di kelas. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan temuan kuesioner serta menegaskan pentingnya peran sekolah dalam upaya pencegahan bullying. Paparan selengkapnya akan disampaikan pada bagian berikut. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih itu bullying. Jadi bullying itu atau perundungan adalah tindakan agresif yang disengaja, berulang, yang bertujuan menyakiti, menindas, atau merendahkan orang lain. Bisa terjadi di dunia nyata atau maya dalam bentuk fisik, verbal, sosial, ataupun seksual. Biasanya ada ketimpangan kekuatan antara pelaku dengan korban, seperti popularitas, perbedaan ekonomi, dan lain sebagainya. Lantas, apa sih dampaknya jika terjadi bullying atau tindak kekerasan tadi? Dampaknya bisa sangat merugikan korban, baik secara mental, fisik, dan membuatnya merasa tertekan, sakit hati, tidak nyaman, hingga menimbulkan masalah psikologis jangka panjang. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi ya, terkait penyebaran kuesioner yang dilakukan beberapa waktu lalu. Jadi tujuan kuesioner itu adalah untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan siswa terhadap praktik bullying di kelas ataupun di lingkup sekolah, terutama bagaimana bahasa membangun identitas sosial dan mempengaruhi rasa aman psikososial seseorang. Untuk latar belakang responden, kemarin saya mendapatkan 8 responden dan keseluruhannya adalah perempuan yang bersekolah di salah satu SMK swasta Katolik di Jakarta dengan rentang usia sekitar 15 hingga 16 tahun, berarti sekitar kelas 10 hingga kelas 11 ya, dengan latar belakang ekonomi yang cukup bervariasi. Bicara tentang latar belakang ekonomi, di sini saya mendapatkan info berdasarkan data tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah, di mana orang tua berperan sebagai pemberi nafkah utama. Walaupun ada satu nih, yang kasusnya pemberi nafkah utama adalah anggota keluarga terdekat, yaitu paman atau bibi dari responden. Jumlah tanggungan keluarga juga relatif moderat, sekitar 3-4 orang, serta tingkat pendapatan bulanan menunjukkan variasi, namun didominasi oleh kelompok pendapatan menengah itu sendiri, yang memiliki penghasilan sekitar 2-6 juta per bulan. Lalu yang berikutnya adalah terkait penilaian pribadi terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang memiliki kesadaran finansial tinggi, namun jarang menerima bantuan. Tapi, bagusnya orang tua tetap memprioritaskan keberlanjutan pendidikan anak. Nah, mengenai tanggapan pribadi terhadap suasana dan interaksi di kelas, seluruh responden menilai nih bahwa percakapan antar siswa berlangsung ramai, menunjukkan tingginya intensitas komunikasi. Namun, suasana di kelas dinilai tidak sepenuhnya merata karena dipengaruhi oleh kelompok atau siswa tertentu yang lebih dominan dalam berbicara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan interaksi di mana sebagian siswa lebih sering didengarkan dibandingkan yang lain. Meskipun demikian, dominasi dalam percakapan kelas tidak selalu dipahami sebagai cerminan perbedaan status sosial atau tingkat popularitas siswa, melainkan ya hanya sebagai bagian aja dari dinamika komunikasi kelas itu sendiri. Yang berikutnya itu mengenai tanggapan pribadi ya terhadap relasi sosial dan status interaksi para siswa.
Pola interaksi para siswa di kelas ini cenderung bersifat berulang dan terpusat pada kelompok pertemanan yang sama. Jadi ya kurang lebih orangnya hampir itu-itu aja begitu loh mereka. Dalam dinamika tersebut, terdapat siswa tertentu yang menjadi pusat perhatian dan memiliki pengaruh lebih besar dalam percakapan kelas. Kondisi ini yang menimbulkan adanya kesenjangan dalam penyampaian dan penerimaan opini, di mana pendapat sebagian siswa lebih dihargai dibandingkan yang lain. Cara berbicara siswa juga dipersepsikan mencerminkan afiliasi nih atau perwakilan dari kelompok sosial tertentu. Akibatnya siswa dari kelompok tertentu seringkali kurang dilibatkan dalam percakapan kelas maupun kerja kelompok. Lalu yang berikutnya yaitu terkait tanggapan pribadi terhadap variasi bahasa dan situasional. Oke. Nah, lanjutkan dari hasil yang responden kirimkan, mereka menilai bahwa gaya bicara para siswa relatif serupa di dalam dan di luar kelas, namun lebih bebas dan situasional di luar kelas, bergantung kepada siapa mereka berbicara. Nah, siswa cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan saat berinteraksi dengan guru dibandingkan dengan teman sebaya. Terdapat pula kosakata khusus yang hanya dipahami oleh kelompok pertemanan tertentu, menunjukkan batas identitas sosial. Sebagai kesimpulan, gaya bicara siswa kontekstual dan mencerminkan identitas sosial, mempengaruhi pola interaksi, popularitas, serta berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik dalam lingkungan sekolah. Lalu yang berikutnya terkait paparan dan bahasa yang digunakan dalam tindak kekerasan. Dari hasil yang didapat, para responden menggambarkan pengalaman mereka terhadap aparat tindak kekerasan di lingkungan digital. Responden mengakui pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan baik secara verbal, seperti ejekan, panggilan nama, dan komentar langsung, maupun nonverbal melalui pesan, status, dan kolom komentar. Praktik mengejek dinilai cukup sering nih terjadi dalam interaksi antar siswa, khususnya di ruang digital. Cuma menariknya, sebagian besar responden menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar, menunjukkan adanya normalisasi kekerasan verbal di kalangan siswa. Selain itu, beberapa responden juga menyatakan bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan secara berulang terhadap individu yang sama, yang mengindikasikan adanya potensi perundungan berkelanjutan. Lalu untuk hasil kuesioner berikutnya, terkait karakter bahasa dan simbol yang digunakan dalam tindak kekerasan. Nah, sesuai hasil dari kuesioner tersebut, tindak kekerasan di kelas tidak selalu berakar pada perbedaan fisik, penampilan, atau kondisi personal siswa. Bentuk kekerasan lebih sering muncul melalui praktik simbolik, seperti penggunaan simbol, emotikon, dan meme untuk menghina atau mempermalukan siswa lain, terutama dalam interaksi digital. Nah, responden menilai bahwa penggunaan julukan atau nama yang secara eksplisit merendahkan jarang dilakukan, sehingga kekerasan itu bisa tersamarkan. Nah, banyak tindak kekerasan itu bermula dari candaan yang dianggap wajar, namun berkembang menjadi perilaku menyakitkan bagi pihak lain. Bahasa yang digunakan dalam praktik tersebut mencerminkan identitas sosial kelompok tertentu, sekaligus menandai batas sosial antar siswa. Jadi kita akan lanjutkan untuk pembahasan hasil kuesioner terkait pandangan terhadap media dan modus dalam tindak bullying. Dari pernyataan yang saya dapatkan dari para responden, ini menunjukkan bahwa bullying antar siswa kini lebih dominan terjadi melalui media digital dibandingkan secara langsung. Media digital memberi ruang anonimitas dan jarak sosial, sehingga pelaku merasa lebih berani menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan, dan mungkin lebih ekstrim. Responden juga menyadari bahwa bullying digital itu memiliki dampak psikologis yang lebih lama karena kontennya dapat disebarkan ulang. Bentuk ujaran bullying yang paling sering muncul itu mencerminkan kekerasan simbolik, pelabelan, serta dehumanisasi korban dengan motif sosial, emosional, dan kebutuhan akan pengakuan kelompok. Nah, contoh kata-kata atau bahasa bullying yang sering digunakan ya yang pertama itu ada si gendut. Lalu ada yang menggunakan singkatan nama siswa dan alat kelamin. Lalu ada juga tahu kosong, najis, jelek, menggunakan jenis binatang, anjing, caper, banyak mau, dan gak tahu diri. Nah, ini kesimpulannya bullying digital itu lebih kasar, berani, dan berdampak jangka panjang karena didorong oleh minimnya empati, pencarian validasi sosial, serta kemudahan penyebaran di media digital.
Lalu untuk hasil yang berikutnya yaitu terkait tanggapan responden mengenai persepsi dan penerimaan mereka terhadap bullying. Nah, pernyataan yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa seluruh responden ini memiliki pemahaman yang cukup baik nih mengenai perbedaan antara perilaku bercanda dan tindakan bullying. Mereka menyadari bahwa ujaran tertentu itu dapat menimbulkan rasa malu, ancaman, dan ketidaknyamanan bagi orang lain. Namun demikian, responden juga menyadari adanya perbedaan tingkat pemahaman di kalangan siswa yang dipengaruhi bisa jadi oleh faktor pendidikan, lingkungan, pergaulan, atau mungkin sikap acuh terhadap isu bullying itu sendiri. Terdapat pandangan yang beragam mengenai pengaruh norma bahasa di kelas atau sekolah terhadap praktik bullying. Responden memahami bahwa suatu ujaran dikategorikan sebagai bullying apabila ujaran tersebut menyakiti, mempermalukan, atau mungkin menyinggung pihak lain. Selain itu, mereka juga mengamati bahwa korban bullying itu cenderung merespons secara pasif dan emosional, ya seperti diam, menarik diri, curhat dengan teman yang lainnya, atau mungkin mengekspresikannya dengan kesedihan. Hasil yang berikutnya yaitu penilaian terhadap lingkungan terkait identitas sosial dalam tindak bullying yang berbasis data. Nah, pernyataan di sini itu menunjukkan bahwa ujaran bullying berperan kuat dalam membentuk dan melabeli identitas sosial korban di lingkungan sekolah. Label negatif yang dilekatkan melalui bullying memengaruhi cara siswa lain memandang dan menilai korban, sehingga memperkuat nih stigma sosial. Perbedaan fisik, gaya bicara, dan logat menjadi penanda yang mudah dijadikan sasaran bullying. Responden juga menyadari bahwa dampak bullying itu bersifat jangka panjang, melekat secara psikologis, dan tetap dirasakan korban meskipun tindakan bullyingnya telah berhenti. Lalu, hasil kuesioner terkait rasa aman psikososial ya. Pernyataan yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa responden memahami bahwa ujaran bullying memiliki kekuatan untuk melabeli dan membentuk identitas sosial korban, sehingga mempengaruhi cara siswa lain memandang dan menilai korban tersebut. Perbedaan fisik ya, gaya bicara dan logat dipersepsikan sebagai faktor yang rentan dijadikan sasaran bullying. Namun di sini para responden itu juga menyadari bahwa dampak bullying yang bersifat panjang itu dapat melekat nih pada korban. Selain itu, responden juga menilai bahwa rasa aman di kelas tercipta melalui perilaku siswa yang ramah, saling menghargai, serta penggunaan bahasa yang bijak. Peran guru dipandang krusial sebagai penengah yang menegur, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi secara adil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif. Dan yang terakhir, itu ada hasil kuesioner mengenai pandangan terhadap strategi respon dan pencegahan tindak kekerasan. Pernyataan para responden di sini menggambarkan respon siswa terhadap tindak bullying di sekolah. Responden menilai bahwa korban bullying itu umumnya memilih diam ketika mengalami kekerasan. Bisa jadi karena takut ataupun ya ketidakberdayaan. Meskipun sebagai siswa memiliki keinginan untuk menegur pelaku, keraguan dan ketakutan untuk menjadi sasaran berikutnya membuat tindakan tersebut jarang dilakukan. Selain itu, seluruh responden sepakat bahwa sekolah harus atau perlu memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam menangani kasus bullying berbasis ujaran. Pendidikan bahasa juga dipandang penting dalam konteks sosial karena dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai batasan ujaran, sehingga mereka memahami bahwa kata-kata tertentu merupakan bentuk bullying yang berdampak jangka panjang bagi para korban. Sebagai kesimpulan, korban bullying itu cenderung pasif karena takut, sehingga diperlukan aturan sekolah ya, dan juga peran guru yang hadir dan tegas yang memberikan ajaran kepada para siswanya untuk mencegah dan mengurangi praktik bullying itu sendiri. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi siswa di sekolah itu dipengaruhi oleh dinamika sosial, bahasa, dan kekuatan. Siswa memahami perbedaan antara bercanda dan bullying. Namun praktik bullying sering tersamarkan melalui candaan, simbol digital, ataupun norma-norma kelompok yang ada. Bullying membentuk identitas sosial korban, menargetkan perbedaan fisik dan linguistik, serta berdampak jangka panjang. Korban cenderung merespons secara pasif karena takut dikucilkan. Suasana kelas yang aman dipahami bergantung pada sikap saling menghargai, kebijaksanaan berbahasa, serta peran guru sebagai mediator. Oleh karena itu, aturan sekolah yang tegas dan pendidikan bahasa sosial
itu dipandang penting untuk mencegah bullying. Oke, sebagai akhir kata, yang bisa saya sampaikan adalah bullying adalah tindakan yang merugikan dan tidak dapat dibenarkan. Mari bersama-sama kita menolak bullying, berani peduli, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon undur diri. Terima kasih.